Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 2 Desember 2021, pekan pertama Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika bukan karena badai, para nelayan itu tidak akan menghadapi banyak tantangan yang penuh risiko. Tetapi badai itulah yang menunjukkan kelemahan mereka. Demikianlah kita memahami perumpamaan Yesus ini. Berbagai hal yang berisiko dalam hidup kita, baik ketidakpedulian atau ketidaktaatan rohani, dapat menenggelamkan kita saat badai menerjang. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang pembangunan rumah yang bijak dan bodoh untuk menekankan arti penting ketaatan akan firman-Nya. Dia berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tidak cukup hanya menyerukan nama Allah dan mendengarkan firman-Nya saja, melainkan harus menghidupi dan melaksanakannya dalam keseharian kita. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Selanjutnya, Yesus menyebut mereka yang melaksanakan perkataannya sebagai bijaksana, layaknya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan mereka yang tidak melaksanakan perkataannya sebagai orang bodoh, layaknya orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, batu di sini bisa kita maknai sebagai pribadi Yesus sendiri, di mana Dia adalah dasar yang kokoh dan kuat. Maksudnya, perkataan-perkataan Yesus itu sungguh kredibel, dapat dipercaya, sebab Dialah Sang Maha Benar. Apa yang Ia sampaikan adalah sungguh-sungguh kebenaran yang seharusnya kita dengarkan, percayai, dan laksanakan, sebab mendatangkan keselamatan. Persoalannya sekarang ialah, apakah kita mau mendengarkan
dan menuruti perkataan Sang Maha Benar atau tidak. Jangan-jangan kita malah memilih untuk menuruti perkataan-perkataan yang berasal dari sumber yang tak kredibel atau yang disimbolkan Yesus dengan dasar pasir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya juga mengingatkan bahwa Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Karenanya, kita harus mempercayainya. Apabila kita percaya kepadanya dengan hati yang teguh, maka Ia akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Pemazmur juga menyebutkan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Karenanya, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah yang disampaikan melalui para utusannya, terlebih khusus Yesus putranya yang melalui peristiwa inkarnasi menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bukalah pintu-pintu hati kami yang tertutup oleh kesombongan dan kekejian. Limpahkanlah ke dalam hati kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga langkah kami hari ini menggembirakan mereka yang kami jumpai. Mampukanlah kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Jadikanlah kami bijaksana dalam menghadapi kesulitan yang ada di hadapan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.